Dikenal sebagai pasukan Baret Merah Kopassus, unit militer elit asal Indonesia, dianggap jadi salah satu pasukan khusus terbaik dunia. Dengan slogan, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Berani, benar, berhasil. Komando Kopassus punya track record yang tak bisa disepelekan. Bagaimana awal mula Kopassus dan apa saja prestasinya di mata dunia? Komando Pasukan Khusus atau lebih akrab disebut Kopassus lahir pada tanggal 16 April tahun 1952. Kelahiran Kopassus dipicu munculnya gerakan separatis di awal Indonesia berdiri. Komando Pasukan Khusus atau lebih akrab disebut Kopassus lahir pada tanggal 16 April tahun 1952. Kelahiran Kopassus dipicu munculnya gerakan separatis di awal Indonesia berdiri. Meski operasi ini berhasil menumpas gerakan pemberontakan, tapi banyak pasukan Indonesia yang menjadi korban. Setelah dikaji, musuh dengan kekuatan yang relatif lebih kecil sering menggagalkan serangan pasukan Indonesia yang kekuatannya lebih besar. Letkol Slamet Riyadi yang ikut dalam pertempuran, merasa bahwa taktik dan pengalaman tempur Indonesia harus diasah lagi. Sebuah satuan pemukul yang bisa menghadapi lawan dengan cepat seberat apapun medannya pun jadi solusinya. Ide pembuatan unit ini pun diteruskan Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Akhirnya, lewat instruksi Panglima Tentara dan Teritorial TT, terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang jadi cikal bakal Kopassus. Komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ijon Janbi, mantan Kapten KNIL yang pernah bergabung dengan Korps Special Troopen dan bertempur dalam Perang Dunia II. Kopassus dikenal sebagai pasukan elit yang paling disegani dunia karena prestasinya. Sejumlah negara di dunia meminta Kopassus melatih pasukan militernya. Bahkan, 80% pelatih militer di negara-negara Afrika Utara merupakan perwira Kopassus. Tentara Kerajaan Kamboja, Royal Cambodian Amri, juga sudah lama memakai pelatih militer dari Kopassus. Anggota Kopassus memang sudah sejak lama dikenal punya kemampuan menembak ulung. Dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik 2006, personel Kopassus bahkan bisa meraih juara penembak jitu, sniper, dengan senjata buatan PT Pindad, Indonesia. Anggota Kopassus terbiasa memakai teknik pernapasan dan tenaga dalam yang tak ada duanya di dunia. Mereka mampu menembak, berkelahi, dan naik kendaraan dengan mata tertutup. Setiap anggota juga bisa mematahkan besi di atas lampu neon, mematahkan kayu dengan uang kertas, dan kemampuan lain yang memakai tenaga dalam. Salah satu prestasi Kopassus yang paling mendunia adalah penyelamatan pesawat Garuda yang dibajak teroris pada tanggal 31 Maret tahun 1981 di. Saat itu, pesawat dengan rute Pekanbaru Jakarta memberi kabar adanya pembajakan. Wakil Panglima ABRI saat itu, Laksamana Sudomo, langsung membuat rencana penyelamatan sandera. Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, nama Kopassus waktu itu, ditugaskan menggelar operasi penyelamatan. 26 tahun Kompas.com, melihat harapan home global profil pasukan khusus dunia Kopassus Indonesia. Sabtu, tanggal 5 Juni tahun 2021, pukul 9.06 waktu Indonesia Barat. Komentar persiapan pasukan Kopassus. Komando Pasukan Khusus mengamankan sidang umum MPR di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta. Lihat foto persiapan pasukan Kopassus. Komando Pasukan Khusus mengamankan sidang umum MPR di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta. Penulis Tito Hilmawan Reditya, editor Ardi Priyatno Utomo. Anggota Kopassus terbiasa memakai teknik pernapasan dan tenaga dalam yang tak ada duanya di dunia. Mereka mampu menembak, berkelahi, dan naik kendaraan dengan mata tertutup. Setiap anggota juga bisa mematahkan besi di atas lampu neon, mematahkan kayu dengan uang kertas, dan kemampuan lain yang memakai tenaga dalam. 4pluskompas.com, berita terpercaya. Baca berita terbaru tanpa terganggu. Banyak iklan. Dapatkan aplikasi Baca juga. Pasukan Gabungan TNI tembak mati 2 anggota KKB, Pangdam, ada Kopassus, Kostrad, dan Yonif. Operasi bergengsi. Salah satu prestasi Kopassus yang paling mendunia adalah penyelamatan pesawat Garuda yang dibajak teroris pada tanggal 31 Maret tahun 1981 di. Saat itu, pesawat dengan rute Pekanbaru Jakarta memberi kabar adanya pembajakan.
Wakil Panglima ABRI saat itu, Laksamana Sudomo, langsung membuat rencana penyelamatan sandera. Video rekomendasi polemik pembentukan pasukan siber MUI Jakarta. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, nama Kopassus waktu itu, ditugaskan menggelar operasi penyelamatan. Baca juga, Panglima TNI minta Kopassus kembangkan inovasi di HAT ke-69 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan. Pesawat berhasil diselamatkan di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Bahkan, banyak yang menilai bahwa keberhasilan itu melebihi pasukan khusus Israel saat membebaskan sandera di Entebbe, Uganda. Pasca operasi itu, pasukan Kopasanda yang melakukan penyerbuan pesawat lantas menjadi embrio terbentuknya unit anti-teror di Kopassus saat ini, yakni SAT 81 Gulter.